akan menginap di rumahmu. Yesus, kenapa kami ingin menginap di tempat orang yang berdosa? Karena hari ini akan terjadi keselamatan di rumah ini. Itu akan memberikan tekanan baru kepada orang miskin dan juga kami mengharapkan atau memberikan yang mahal juga. Baiklah. Selamat pagi Sang Timur. Selamat hari ulang tahun bagi kongregasi Sang Timur di Indonesia ke-178. Baiklah Romo, Suster, Ibu Bapak, Guru karyawan, dan saya juga ingin menyapa orang tua murid, wali murid yang ada di rumah, serta anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Ya, tentu harapan kita semua dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hari ini kita bersyukur pada Tuhan karena dalam perayaan HUT Kongregasi Sang Timur kita masih berkumpul dalam keadaan sehat. Dan kebetulan hari ini kita dipimpin oleh seorang Romo yang sudah tidak asing lagi, karena Romo ini pernah juga bergumul bersama kita di tahun 98 sampai 2001. Beliau adalah Romo Antonius Susanto Ordo Omi yang akan memimpin misa pada hari ini. Maka Suster, Ibu Bapak, Guru karyawan, orang tua murid dan anak di rumah, mari kita merayakan ulang tahun kongregasi dengan misa syukur yang akan dipimpin oleh Romo Sus. Terima kasih, selamat pagi. Pada hari ini kita merayakan Ekaristi pada pesta Yesus dipersembahkan di Genisah. 40 hari yang baru saja berlalu kita merayakan Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan dengan penuh sukacita dan semarak. Hari ini kita menangkan hari suci Yesus dipersembahkan di Genisah. Tampaknya ia memenuhi hukum Taurat, tetapi sebenarnya ia datang untuk memenuhi umat yang percaya kepadanya. Maka terdorong oleh Roh Kudus, datanglah Simeon dan Hana ke Genisah. Mereka mengenal Tuhan karena ilham Roh Kudus, dan dengan gembira mereka memuliakan Dia. Demikian pula kita sekarang dikumpulkan oleh Roh Kudus. Kita pun akan memasuki rumah Allah menyongsong Kristus. Kita akan bertemu dengan Dia dalam perjamuan kudus sampai pada hari Ia datang dalam semarak dan kemuliaannya. Secara istimewa, hari ini adalah hari raya ulang tahun Kongregasi para Suster Sang Timur, merayakan genap 178 hadir di tengah gereja, di tengah dunia dalam menghadirkan cinta kasih Tuhan.
Maka kita bersyukur atas Beata Clara Faye yang telah merasakan cinta kasih Tuhan dan berbagi kasih itu kepada kita semua, terutama lewat kehadiran para suster Sang Timur di seluruh dunia, membawa anak-anak untuk dekat kepada Yesus. Juga kita mohon rahmat kesejahteraan jasmani dan rohani untuk segenap warga sekolah Sang Timur Semarang. Mohon kedamaian abadi bagi jiwa para suster, Bapak Ibu guru karyawan, orang tua murid, dan para murid alumni yang sudah dipanggil Tuhan mendahului kita semua. Maka mari sekarang kita memasuki perayaan Ekaristi ini dengan membawa seluruh doa dan harapan kita. Bacaan pertama. Pembacaan dari Nubuat Maleakhi. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Saudara-saudari, hari ini adalah pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Persembahan namanya Maria dan Yusuf mengikuti tradisi umat Israel, mempersembahkan anak pertama laki-laki. Lalu Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang yang saleh dan beriman punya anak pertama laki-laki mau mengikuti hukum Tuhan, dibawa ke Kenisa, dipersembahkan kepada Tuhan, silahkan, itu baik saja. Saya juga anak laki-laki pertama, dipersembahkan oleh keluarga saya. Meskipun ada banyak kisah di balik itu, tapi ini adalah wujud persembahan yang saya rasakan dari pihak keluarga. Maka kalau Anda semua ingin meneladani Maria dan Santo Yosef, ada baiknya. Apakah hanya anak sulung laki-laki yang dipersembahkan kepada Tuhan? Tentu saja tidak. Siapapun bisa dipersembahkan. Intinya adalah bahwa Maria dan Yusuf bukan hanya memenuhi hukum Tuhan, tetapi mereka mau menunjukkan bahwa diri mereka adalah milik Tuhan. Maka tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak mempersembahkan diri. Kita yang telah mengikuti Kristus merasa bahwa diri kita adalah milik Tuhan. Saya mempersembahkan diri saya melalui hidup sebagai pastor. Para suster mempersembahkan hidup kepada Tuhan dengan menjadi biarawati. Bapak Ibu guru mempersembahkan hidup kepada Tuhan lewat menjadi pendidik yang baik di sekolah. Lalu juga Bapak Ibu di tengah keluarga mempersembahkan diri kepada Tuhan melalui hidup di tengah keluarga sebagai orang tua yang baik, yang adalah guru yang pertama dan utama. Dan anak-anak semuanya juga mempersembahkan diri kepada Tuhan lewat belajar yang sungguh-sungguh, mempersiapkan masa depan yang lebih cerah. Jadi, bagi para pemimpin gereja, ya Bapak, bimbinglah para pemimpin gereja agar pernyataan-pernyataan dan keputusan-keputusan menunjang kebahagiaan dunia yang semakin dirusak oleh nafsu jahat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Tuhan, segala makhluk kita patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid yang seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun Sang Timur yang ke-178. Semoga membawa sukacita bagi kita semua, dan kita diantar untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Terima kasih atas perjumpaannya, dan perkenankanlah saya juga kembali ke tanah misi dengan keluarga semua. Amin. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi hari ini dengan memohon berkat Tuhan melalui kehadiran para kudus di tengah-tengah kita, terutama melalui kehadiran Beata Clara Fey. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah, kemuliaan dan sukacita para kudus yang menguatkan saudara melalui doa-doa istimewa para kudus, melimpahi saudara dengan berkat yang tidak berkesudahan. Amin. Semoga melalui doa-doa mereka, saudara dibebaskan dari kejahatan sekarang, dibentuk dengan teladan hidup mereka yang saleh, dan senantiasa mengabdikan diri bagi Allah dan sesama. Amin. Semoga bersama semua orang kudus, saudara memiliki sukacita surga, di sanalah penghuni surga bergabung dengan anak-anaknya, tempat gereja suci bersukacita dalam damai abadi. Amin. Dan semoga berkatalah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, berbilang bisa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima
Terima kasih Romo yang telah memimpin misa pada hari ini. Sekali lagi selamat hari jadi ke-178 untuk Kongregasi Sang Timur di Indonesia yang lebih diwujudkan dalam karya para suster PIJ Pauperis Infant Jesus, anak-anak Yesus yang miskin. Terima kasih Bapak Ibu di rumah, terima kasih anak-anak. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat hari jadi, Tuhan berkati.